si panguluan say topot ma awon sayu nang mandada sian roh aku si panguluro tibu main mau anakmu tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos dohotmu darmi burio ias songon hopos Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ai idama. Saina dongan aku dohamu ganup ari, rasi rasaro ajalni hasianganon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia membutuhkan pendamping atau penolong dalam kehidupannya. Setidaknya ada dua jenis penolong di dunia ini. Pertama adalah penolong yang kita cari, bisa jadi bodyguard yang kita bayar agar bisa mendampingi kita sesuai dengan kemauan kita karena kita sudah membayarnya. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin memiliki posisi yang sangat penting. Seorang petinggi atau orang kaya atau orang hebat, mungkin dia akan membutuhkan bodyguard agar dia terbebas dari gangguan orang lain. Dan dia akan dijaga setiap saat karena dia membayar pendamping atau penjaga itu. Tapi yang kedua, ada yang disebut dengan pendamping atau penolong, yaitu Yesus Kristus. Ini tidak membutuhkan pendampingan manusia. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Tapi manusia tidak pernah membayar Tuhan, tidak akan bisa menyogok Tuhan. Dan manusia tidak bisa mengatur Tuhan. Sehingga bukan Tuhan yang harus mengalah mengikuti kemauan manusia, tapi sebaliknya manusia yang harus hidup sesuai dengan kemauan penolong itu. Jadi kita yang diatur, bukan kita yang mengatur. Karena kita mengakui manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan sumber kekuatan,
membutuhkan penolong yang luar biasa. Terlebih di akhir tahun ini, kita sudah memiliki perencanaan yang sangat matang mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana itu kita lakukan? Setidaknya kita membutuhkan dorongan sumber kekuatan lain. Oleh karena itu, mari jangan salah mengambil sumber kekuatan. Biarlah Tuhan sebagai sumber penolong, Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu saudara terkasih, demikian juga dalam hal iman. Manusia itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan firman Tuhan agar manusia itu mampu menjadi garam dan terang kepada orang lain. Jika seorang sukses, seseorang pintar, tetapi semuanya hanya untuk dirinya, itu manusia yang gagal. Manusia itu harus mampu menjadi berkat dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, mampu berbagi dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tentu dalam hal ini, ketika Yesus naik ke sorga, pesannya adalah manusia harus menjadi pemberita firman kepada semua bangsa atau semua orang. Ini tahapan yang sangat panjang. Orang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan percaya, kita akan memberitakan firman, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Artinya, tidak akan mungkin kita berkata, Tuhan, sertai aku sampai akhir zaman. Tetapi, perintah Tuhan kita abaikan. Itu tidak akan mungkin. Jelas firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa atau kepada seluruh makhluk. Dan diikuti dengan kalimat ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya jangan kita balik. Sertai dulu aku Tuhan. Lindungi dulu aku Tuhan. Baru aku memberitakan firman. Tetapi yang diperintahkan kepada kita adalah beritakan firman, beritakan Injil kepada seluruh bangsa, dan penyertaan Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, tentunya tidak akan mungkin seseorang bisa menjadi pemberita firman jika dia sendiri pun tidak menjadi pendengar yang baik. Tidak akan mungkin seseorang menjadi pemberita firman jika dia bukan pelaku firman. Tidak akan mungkin seseorang bisa menjadi pemberita firman sedangkan dia tidak percaya kepada firman yang diberitakan kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat penting bagi orang Kristen adalah tidak hanya hidup untuk bekerja, tidak hanya hidup untuk merencanakan banyak hal, tetapi bagaimana kita hidup beriman, bagaimana kita melakukan firman itu, dan bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain. Tentang penyertaan Tuhan, itu tidak seperti bola yang dikejar. Itu akan datang sendiri ketika kehidupan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kalimat Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Artinya tidak ada lagi penyertaan tertinggi. Tidak ada lagi kuasa tertinggi. Karena jika seseorang mampu menjaga kita sesuai dengan bayaran, sesuai dengan usianya, Yesus menyertai kita selama dunia ini masih ada. Itu berarti Yesus adalah sumber kekuatan tertinggi, sumber penolong. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu apapun yang kita rencanakan, yang pertama harus kita ingat bahwa sudahkah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi garam dan terang kepada orang lain? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita memberitakan firman? Mungkin pemberitaan firman tidak formal seperti seorang pelayan di gereja, tetapi perkataan, perbuatan, buah pikiran, buah pertobatan, itu adalah pemberitaan firman kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini.
untuk firman yang kami dengarkan. Penyertaan-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuntun kami Tuhan, agar kami mampu menjadi pemberita firman melalui perkataan, melalui perbuatan kami, melalui persahabatan kami. Agar kiranya kerajaan-Mu semakin nyata di dunia ini, firman-Mu semakin dikenal dan dihidupi oleh manusia. Berkati kami Tuhan dalam memulai aktivitas kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.